Selamat datang di podcast HP dengan saya Mas Asya Nugraha. Saya Sial Abad Arianto. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama tentang dampak gadget bagi anak-anak. 1. Apa saja dampak positif dan negatif penggunaan gadget pada anak-anak? Kalau positif sih bisa membentuk karakter anak, bisa menambah wawasan, dan kalau negatifnya mungkin anak bisa kecanduan dan bersifat individualisme. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara orang tua menyeimbangkan penggunaan gadget dengan aktivitas lainnya pada anak-anak? Mungkin orang tua membatasi waktu ya, membatasi waktu dan mengawasi waktu saat penggunaan gadget pada anak-anak. Dan mungkin orang tua juga menambahkan kegiatan lainnya seperti les drum, les gitar, ya, seperti itu sih. Kalau menurut Anda gimana? Ya, kurang lebih sama sih. 3. Usia berapa yang tepat untuk mulai memperkenalkan gadget pada anak? Pada usia 10 tahun sih. Karena di usia tersebut anak-anak mulai penasaran dengan dunia luar. Oke. Ya, langsung saja. Apa saja tanda-tanda bahwa anak sudah kecanduan gadget? Tanda-tanda anak sudah kecanduan gadget adalah saat anak ditegur untuk berhenti main gadget, anak tersebut marah, dan kalau diajak bicara seperti santai-santai gini, nada suaranya mungkin gampang meninggi ya, karena sudah terbiasa menyela orang tua gitu sih. Suka marah-marah. Iya. 5. Bagaimana cara mengatasi kecanduan gadget pada anak-anak? Cara mengatasinya adalah orang tua membatasi anak dalam penggunaan gadget dan mengawasinya sih, gitu aja. Oke. Sekarang pertanyaannya yang lebih spesifik ya. Bagaimana gadget mempengaruhi perkembangan otak anak? Bagaimana gadget mempengaruhi perkembangan otak anak? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Saya ada cerita sedikit dari teman ibu saya yang bernama Mbak S. Mbak S ini mempunyai anak yang dari kecil udah dikasih gadget, dan anak itu seiring berjalannya waktu, dari kecil kan dia udah dikasih gadget nih. Dari kecil udah nonton video-video di YouTube yang rata-rata bahasa Inggris. Dan setelah gedenya anak itu minta bahasa Inggris. Kalau ditanya pertanyaan itu mungkin tergantung anak-anaknya sih. Oke, tergantung. Ya. Bagaimana cara memilih aplikasi yang aman dan edukatif untuk anak? Nah, di Play Store kan ada kategori game ya. Nah, di kategori itu ada kategori anak-anak. Di situ ada belajar bahasa Inggris, belajar agama, dan belajar tambah-tambahan sih. Dan itu ada fiturnya sih. Oke. Selanjutnya, apa peran sekolah dalam membatasi penggunaan gadget di kalangan siswa? Peran sekolah adalah saat pelajaran anak-anak tidak boleh bermain HP sih, dan Melarang gadget ke sekolah ya? kecuali kalau gurunya ada pembelajaran menggunakan HP itu baru boleh. Oke. Bagaimana dampak gadget terhadap kesehatan fisik anak seperti mata dan postur tubuh? Kalau mata sih, kalau udah keseringan main gadget terus, mata itu akan menjadi minus. Kalau postur tubuh mungkin akan agak bungkuk ya, karena kan kalau main gadget kan nunduk gini ya. Oke. Bagaimana gadget mempengaruhi hubungan sosial anak dengan teman dan keluarga? Mungkin anak itu berpikiran kalau sudah menggunakan gadget itu sudah bertemu, karena kan bisa dari jarak jauh ya, bisa video callan, bisa telepon. Itu membuat hubungan sosialnya itu akan semakin buruk sih menurut saya. Cuek terhadap sosial. Apa yang harus dilakukan orang tua jika anak sering berbohong tentang penggunaan gadgetnya? Mungkin akan menyita, atau mungkin udah nggak dikasih HP gadget lagi sih. Karena anak itu kan berbohong terus ya, dan itu hal yang negatif.
Bagaimana cara orang tua menjadi contoh yang baik dalam penggunaan gadget? Dalam acara keluarga atau kumpul keluarga, mungkin orang tua juga harus menjadi contoh yang baik. Misalnya saat kumpul keluarga, orang tua tidak boleh memegang HP sekaligus mengajak ngobrol anaknya, karena kan anak kan butuh obrolan ya, karena anak itu ingin bercerita nih tentang apa yang di sekolah, apa yang di rumah dialaminya. Itu harus banget dibicarain sih, agar ikatan keluarga itu terus terhubung gitu. Oke. Apakah ada batasan waktu yang ideal untuk penggunaan gadget pada anak-anak? Kalau menurut saya sih 2 jam dalam sehari bagus sih, udah cukup sih. Selebihnya bermain di luar ya? Iya, bermain di luar. Bagaimana kita bisa memanfaatkan gadget untuk tujuan pembelajaran yang lebih efektif? Ini Bagaimana kita bisa memanfaatkan gadget untuk tujuan pembelajaran yang lebih efektif? mungkin bisa searching di Google. Kalau 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 nggak ada, Juga bisa membuat website gratis gitu ya, untuk belajar. Selanjutnya, apa peran pemerintah dalam mengatur penggunaan gadget di kalangan anak-anak? peran pemerintah sih harusnya memblokir situs dewasa ya, karena itu kan rawan untuk melihat yang nggak seharusnya anak itu dilihat gitu, nggak baik gitu. Oke. Selanjutnya, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan seimbang dalam penggunaan teknologi? Batasan waktu aja sih, batasan waktu juga harus diperhatikan. Terus penggunaan gadget dalam dalam kegiatan kita sehari-hari itu buat apa aja. Kalau buat ngegame kan nggak percuma gitu kan. Mungkin bisa buat belajar, buat kerja, buat jualan online juga bisa. Oh iya, ada saran nggak aplikasi yang harus dipakai anak-anak untuk jalani belajarnya? Mungkin ruang guru ya. Ruang guru? Ya, karena kan di situ kan ruang guru kan menyediakan video pembelajaran online ya. Anak itu bisa belajar dengan mudah lah, dengan melihat video saja, dan kita bisa menyatetnya. Dan di situ ada cara-cara baru nih, cara-cara baru yang mungkin orang luar yang belajar di sekolah juga belum tahu gitu. Dan biasanya sih pertanyaan juga ada acara award ya, karena ada kompetisi Menghasilkan di juga. ruang guru. Menurutmu gadget gadget ini sih nggak gue maksudnya, kalau dalam keseharianmu, menurutmu gadget itu buat apa sih dalam kehidupanmu? Ya kalau sekarang sih untuk sekolah ya, karena jurusanku di kafe juga untuk desain, foto, video, ngambil gambar juga. Nah, itu sih. Bisa buat ngedit juga ya. Ya. Kalau kamu? Kalau saya sih selebihnya sama, tapi juga mungkin ada kendala yang sedikit mengganggu ya, karena kan gadget kan ada spesifik yang bagus dan yang nggak bagus, dan itu bisa menghambat kegiatan pembelajaran di sehari-hari. Misalnya kalau HP-nya udah rusak kan kayak agak terganggu penyimpanannya gitu. Lebihnya gitu. Juga kan sekolah menyediakan fasilitas juga ya. Ya, sekolah juga menyediakan komputer yang di sini. Jadi kita kalau tidak bawa laptop atau HP-nya bermasalah bisa menggunakan fasilitas sekolah gitu. Oke. Sekian dari podcast kita kali ini, dan tadi ada juga pertanyaan dan beberapa diskusi yang kita sudah sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih.